Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jal. Kalau tadi kita bercerita tentang mana pengorbananmu, itu pengorbanan para nabi dan para rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kita melihat pengorbanannya, bagaimana mereka. Tapi untuk di pertemuan kali ini bukan pengorbanan yang begitu yang kita maksud. Di pertemuan kali ini kurban, betul-betul kurban. Bukan pengorbanan perasaan, bukan pengorbanan harta, bukan. Tapi tetap masuk dalam makna itu secara hakiki. Yang kita maksudkan di pertemuan kali ini, ya, kurban dan pengurban. Artinya orang yang berkurban, orang yang membeli sapi, kambing atau unta dan kurbannya itu sendiri. Ya, dan kurbannya itu sendiri. Yang pertama, hukum berkurban. Hukum berkurban satu. Ada dua pendapat. Satu, wajib. Ini ada yang mengatakan hukumnya wajib. Kenapa? Karena firman Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Di sini fi'il amar, sehingga dia mengatakan wajib. Ya. Kemudian ada hadis yang memberikan ancaman, ya, bahwa jangan mendekati barang siapa yang memiliki kelapangan harta dan dia tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kita. Ya, ini dalil-dalil yang mengatakan hukum berkurban hukumnya apa? Wajib. Yang kedua, sunnah yang ditekankan. Sunnah yang ditekankan. Dan ini pendapat yang paling benar. Jadi hukum berkurban yang benar adalah sunnah yang ditekankan. Ini pendapat ditulis di situ yang benar atau yang rajih, yang lebih benar. Kedua-duanya benar, tapi ini yang lebih benar. Ustaz, kenapa bisa itu dibenarkan? Bukankah ayat mengatakan fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu dan wanhar, dan sembelihlah. Kita jawab sekarang. Nabi diperintahkan di situ salat sunnah atau salat wajib? Salat sunnah. Maka hukum sebelumnya, hukum setelahnya mengikuti sebelumnya. Yang kedua yang mengatakan jangan mendekati tempat barang siapa yang memiliki kelapangan berkurban dan dia tidak berkurban, hendaknya jangan mendekati tempat kita ini. Kita mengatakan hadis itu betul hadis, tapi hadisnya lemah. Tapi hadisnya lemah. Yang ketiga tentang hadis yang sahih. Ketika ada yang bertanya tentang ya Rasulullah, apa-apa saja yang saya diwajibkan terhadapnya. Diperintahkanlah sholat, puasa, haji. Kalau dia mampu dalam sekali seumur hidup. Kemudian bersyahadat. Kemudian apakah ada tambahan dari itu? Kata Nabi tidak. Kecuali kalau kau mau tambah sunnah. Tidak disebutkan di situ tentang wajibnya berkurban. Dan ini pendapat yang lebih benar. Ini yang pertama ya. Yang pertama kita pelajari dulu hukum berkurban, hukumnya apa? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah yang ditekankan. Yang menganggap sunnah yang ditekankan ini pendapat kebanyakan para ulama, yang dipegang oleh Imam Syafi'i, yang dipegang oleh Ibnu Hajar, yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan banyak lagi ulama-ulama yang lainnya. Jadi sunnah yang ditekankan itu yang lebih kuatnya. Apa itu sunnah yang ditekankan? Artinya hendaknya kita lakukan karena di situ ibadah agung. Tapi kalau tidak dilakukan, tidak dianggap seseorang berdosa. Tidak dianggap seseorang berdosa. Yang kedua, ya. Yang kedua, bolehnya berutang orang yang ingin berkurban jikalau ia mampu membayar utangnya. Jadi ada orang karena jago cari uang, bisa anda perkirakan saya tidak cair di gajiku ini, utang dulu nanti gajian ya. Boleh berutang untuk berkurban? Jawabannya boleh. Ya, saking ditekankannya itu sampai-sampai orang boleh berutang, padahal utang ini asalnya dilarang. Boleh kalau darurat.
Saking daruratnya ini kurban, saking besarnya manfaatnya untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir, sampai dibolehkan seseorang berutang untuk berkurban. Dengan syarat kalau orang ini kemungkinan besar bisa bayar utangnya, jangan kok utang sinampe cokko mau tidak. Ya, karena seseorang tidak boleh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang ketiga, kita bercerita tentang bolehnya berkurban seekor kambing untuk satu keluarga. Bolehnya berkurban seekor kambing untuk satu keluarga. Dalilnya Nabi. Yang ketiga dia berkurban dengan 2 ekor kambing. Ketika kurban pertama mengatakan hadza minni wa min ummati. Ya Allah, ini dariku dan dari umatku. Di riwayat lain, dari umatku yang tidak pernah berkurban. Bayangkan. Ya, jadi bolehnya seseorang 1 ekor kambing untuk satu keluarga. Ya, diikutkan. Setelahnya dibolehkan berkurban hanya sebatas bahimatul an'am. Bahimatul an'am dibolehkan berkurban hanya sebatas bahimatul an'am, dalam kurung unta, sapi, kambing dan yang semisal dengannya. Ya, unta, sapi, kambing dan yang semisal dengannya. Ustaz, apa itu maksudnya yang semisal dengannya? Misalnya sapi, yang semisal dengan sapi apa? Kerbau. Kambing, yang semisal dengan kambing apa? Domba. Itu boleh. Ya, jadi diperhatikan. Tidak boleh selain ini, hanya bahimatul an'am. Seseorang dibolehkan berkurban hanya dari bahimatul an'am. Tidak dianggap. Makanya ulama kontemporer menjadi pertanyaan yang sekarang, Ustaz, saya di sekitar kampung pun tidak suka makan kambing karena amis. Yang tidak suka ayam. Bolehkah saya berkurban 100 ekor ayam? Karena 50.000 kali 100 berapa? 5 juta. Yang mana lebih mahal? 100 ekor ayam atau 1 ekor kambing? Kambing cuma 2 juta. Yang mana lebih mahal? Ayam. Bolehkah saya berkurban dengan 100 ekor ayam? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ayam bukan bahimatul an'am. Maka tidak dianggap seseorang berkurban yang berkurban selain dari bahimatul an'am. Ya, ini diperhatikan. Karena banyak juga orang begitu dan ada. Apalagi di bagian pare-pare baru, pelaku-pelaku itu Allah. Ya. Ada juga pernah katakan, kupatik ini cicak, kamu akan berkorban dengan cicak. Ya, ada orang berkorban dengan burung. Ada orang berkorban, ya, potong-potong ikan. Nah, itu bukan berkorban. Sekali lagi, dianggap suatu kurban. Kurban yang sesungguhnya kalau dari apa? Bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Unta, sapi, kambing dan yang semisal dengannya. Di bawahnya ditulis faedah penting. Unta boleh 7 orang. Unta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Ya, kambing untuk 1 orang asalnya ya. Tapi kalau dia niatkan untuk keluarganya boleh. Tapi yang dianggap cuma 1. Ya, diperhatikan itu. Jadi tidak boleh misalnya kita ini berapa Ki? 11 orang laki-laki. Ustaz, yuk kongsi-kongsi deh. Kita beli sapi, Ustaz. Sapi harganya misalnya 11 juta, 1 juta 1 orang. Apakah boleh? Jawabannya tidak. Harus ada 4 orang ini bersedekah untuk 7 orang. Lebih dari 7 tidak dianggap. Hanya sedekah biasa, tidak dianggap kurban. Jelas akhwat? Akhwat jelas je?
Saya tanya, kalau misalnya 10 orang nih, kongsi-kongsi 1 juta 1 orang mau beli sapi 10 juta, apakah dianggap kurban atau tidak? Berapa batas kurban sapi? 7 orang. Tidak boleh lebih. Ya? Jadi tidak boleh 7 ji. Kalau kongsi-kongsi misalnya 8 bersaudara, 7 ji yang dimasukkan untuk berkurban dibolehkan. 1 orang 1 sapi, paling banyaknya 7, kurang dari itu boleh. 1 ji, saya sendiri sapi. Nabi berkurban 100 ekor unta sendiri. Ya, jadi Nabi berkurban berapa? 100 ekor unta sendiri. Ya, ini. Nabi berkurban untuk apa? Mau kemana? Yang mau ada di sini itu minum itu dulu. Alasannya pipismu. 1 mau yang pipis kamu. Nah ini. 100 ekor kambing bisa. Bisa 1 pondok bisa. Umat kayak Nabi. Kan 100 kurban toh. Kan sudah berkurban harus dibilang bisa. Nanti tuh pembahasannya. Apakah boleh 100 ekor unta 1 bismillah? Jawabannya boleh selama tidak jauh jaraknya. Karena Nabi lakukan begitu. Tidak mesti 1 ekor bismillah. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar, tidak. Bisa bismillah Allahu Akbar karena cara perhatikan ya. Nanti akan kita bahas di cara penyembelihan. Cara penyembelihan syar'i, kalau sapi ditidurkan, kalau unta diberdirikan. Jadi kalau unta, pisaunya itu seperti tusuk-tusuk beras kan. Yang model segitiga itu ditusuki bagian naharnya. Ada namanya nahar. Nahar itu ini kerongkongan tak. Pegang ini, ada yang lubang-lubang paling bawah yang ketemu dengan tulang. Itu ditusuk. Kalau itu ditusuk unta itu tidak bisa dibaringkan. Nah lawang tuh. Nah tendang ki. Jadi dia itu berdiri ji. Berdiri di dekatnya, langsung ditusuk harus lari ki. Langsung tak, ditusuk ji saja. Tusuk tak, jadi lubang ji saja seperti orang yang lagi macoblos. Setelah itu lari. Habis darahnya jatuh mi. Begitu dia. Itu cara paling afdolnya kalau unta. Kenapa? Kalau mau tarik lehernya lehernya unta sinampe kasih belok begini, tidak mau tak bentang apa? Ya, beda kalau sapi biasa kita agak pendek lehernya, yang kedua biasa ditarik di kepalanya pergi ke besi supaya tak bental lehernya, enak digeret. Itu lagi kalau cowok mau kisah sakit. Ya, harus banyak tahan nih. Ya, kalau kambing sendiri. Nanti kalau saya yang potong di sini, tapi bukan saya punya jadi tidak tahu. Kalau saya potong sesuai dengan sunnah Nabi. Nabi pernah memotong itu sampai di bagian pinggul begininya, jadi nenjak itu kambing. Itu cara potong syar'i. Jadi cara potong kambing itu sendiri jaki. Saya alhamdulillah berapa kali potong kambing. Kalau orang akikah sendiri, tutup matanya, panu kalonnya, injaki bagian lengan kanannya, pabentan, selesai. Ya, sangat enak kalau kambing. Ya, tapi ditenangkan. Kemudian ditajamkan pisaunya. Ini kita masuk di pembahasan. Tadi unta berapa orang? 7. Ada riwayat mengatakan boleh 10 kalau unta. Perhatikan, ada riwayat yang mengatakan boleh 10 orang kalau unta, tapi riwayatnya lemah. Yang lebih benar, yang lebih kuat adalah 7. Itu yang dikuatkan di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Ya, itu yang lebih kuatnya. Ya, dan itu juga yang dipilih oleh guru kita. Kalau sapi 7, kalau kambing 1 ekor, tapi boleh. Kalau kambing dikatakan ini dariku dan ini untuk keluarga, itu boleh. Sebagaimana yang dilakukan Nabi. Ustaz, kalau untuk mamatta iya mati 5 mata boleh juga? Boleh. Untuk orang yang mati kalau diikutkan boleh, tapi kalau khusus berkurban untuk orang mati tidak boleh. Kenapa? Karena kurban ada yang berhubungan. Kalau orang berkurban nanti tidak bisa potong kuku. Jadi bagaimana kalau orang mati yang mau tanya, karena yang potong kuku nak kurbankan kau itu? Karena dia berhubungan dengan orang yang hidup. Kurban itu berhubungan dengan orang yang hidup. Tapi kalau diikutkan orang yang mati boleh. Dinilai sedekah. Dinilai apa? Sedekah.
Nah ini. Kemudian yang setelahnya, ya, kurban yang paling afdal. Nah ini terjadi perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan kurban paling afdal. Nah yang tadi kayak sesuai urutannya, kurban paling afdal adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Ini sebagian pendapat dan ini yang lebih benarnya. Ya, ada yang mengatakan tidak. Ya, yang paling afdal, yang paling mahal. Yang paling afdal, yang paling mahal. Kalau artis-artis ya, ada beli 500 juta, ada beli 1 miliar. Ya, deh bayangkan itu seperti sapinya Pak Jokowi kemarin berapa? 1,5 ton badan. Ya, nah ini. Nah, ada yang mengatakan paling apa? Paling mahal. Ada yang mengatakan yang paling besar. Nah, ada beberapa pendapat. Ayo diperhatikan. Kurban yang paling afdal satu. Tidak ada perbedaan pendapat. Ya, bahwa yang paling afdal adalah unta. Yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Ya, ini yang paling afdal kalau tas satu-satu. Tapi kalau berserikat ada terjadi perbedaan pendapat. Misalnya saya mau berserikat dengan sapi 7 orang, yang mana lebih afdal? Saya gabung 7 orang itu, saya salah satu diantaranya dengan sapi, atau sendiri beli kambing? Ada yang mengatakan yang lebih afdal adalah dia sendiri beli kambing. Apalagi kalau mampu beli 2 kambing, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Bahwa Nabi dalam riwayat yang sahih, Nabi berkurban dengan 2 ekor kambing, ya, amlahain akranain, ya, kambing yang putih kehitam-hitaman lagi memiliki tanduk. Nah ini ya. Jadi saya diperhatikan dulu. Yang paling afdal kurbannya yang pertama, yang paling mahal. Kalau kita mau keluar dari perbedaan pendapat, tentu yang mahal, yang gemuk, yang gambar. Tidak ada itu yang beda, itu paling afdal. Ya. Bagaimana gambarannya? Nah ini. Kalau dilihat coba kisahnya di surah Al-Baqarah. Kisahnya di surah Al-Baqarah yang telah membunuh anunya. Safra'u faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Dia kuning-kuning kemerah-merahan seperti sunset. Kalau dilihat tasurrun nazirin, memberikan kenyamanan, kebahagiaan kepada orang melihat. Lumpuh dan marana. Itu kurban yang paling afdal. Ya. Saya ulang. Kurban yang paling afdal, yang paling gembira, yang paling besar, yang paling mahal. Itu kalau berkumpul. Ya, kalau berkumpul. Kemudian kurban yang tercela. Ini yang tidak boleh dikurbankan. Yang setelahnya yang keberapa? Yang kelima. Ya, kurban yang tidak dibolehkan. Ya. Yang pertama, satu, pincang, jelas pincangnya. Ya, sapi pokok, sapi kepang, eronano, jangan. Yang pincang, jelas pincangnya. 2, yang buta, jelas butanya, sapi picok. Jangan. Ya, misalnya sapi picok, kambing picok. Yang ketiga, yang sakit, yang jelas sakitnya. Acolon-colon mikambin na nampai pero na kurbankan. Neron kan regaring tawa. Enggak boleh. Kisahnya tadi tentang Qabil, kenapa? Dia pilih sayuran yang paling jelek. Seandainya sayuran yang paling bagus, pasti diterima. Juga sayuran tomi yang olo-olo karena apa nasarian. Makanya Allah celah. Ya, jangan kita bersedekah. Kalau kita bersedekah sampai dilihat ya, kita saja tidak mau menerimanya. Ya. Kemudian yang keempat, kurus, yang jelas kurusnya. Tulang-tulang mami dan dosa istilahnya. Ya. Tulang-tulang mami dan dosa. Sapi yang kurus. Jadi ada 4 kriteria hewan kurban yang tidak bisa dikurbankan. 1, yang pincang jelas pincangnya. 2, buta jelas butanya.
3, apa? Sakit. Jelas sakitnya, apalagi kalau sakit yang memberikan mudarat. Ya, seperti kalau misalnya ayam mau dikasih goreng-goreng, tapi ayam flu burung. Atau sapi, ada juga nama penyakit di sapi ya, seperti flu burung istilahnya. Ini khususnya BMK, BMK, NFU. Intinya yang sakit jelas sakitnya tidak boleh. Yang keempat apa? Yang kurus jelas kurusnya, ini tidak boleh. Sapi buta boleh untuk kita makan saja. Ya, untuk kita makan, bukan untuk dikurbankan. Kenapa? Karena ibadah kurban ini ibadah yang agung. Ibadah kurban ibadah yang agung. Kemudian kita berkurban di hari yang terbaik. Nah, ini perhatikan ya. Kita berkurban di hari yang terbaik, hari Nahar. Hari terbaik dari seluruh yang ada hari di dunia. Maka menjadikan amalan-amalan yang terbaik. Ya, ini. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Jadi kita sudah jelaskan tadi tentang hukum-hukum seputar kurban. Kemudian jenis-jenis hewan kurban yang paling afdal. Kemudian kurban yang tidak dibolehkan. Kemudian hikmah dibalik kurban. Tulis hikmah dibalik kurban. Kenapa diperintahkan kurban? Ini hikmahnya. Ya, 1, menegakkan peribadatan kepada Allah. Menegakkan peribadatan kepada Allah. Menegakkan peribadatan kepada Allah. Yang kedua, sebagai lambang kesyukuran. Untuk menegakkan peribadatan kepada Allah, yang kedua sebagai lambang kesyukuran. Ya. Maka dari itu coba lihat Nabi Sulaiman ketika naliaki untana sampai lale berlari bersikit, naliaki kudana bagus condang-undang 100 ekor sampai lupa. Ada yang mengatakan lupa sholat asar, ada yang mengatakan lupa sikir petang. Akhirnya napanggil semua itu kudana, langsung nasembeli semua kudanya. Akhwat jangan disandari nanti jatuh. Ini ya. Kemudian yang ketiga, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Jadi hikmah dibalik disyariatkannya kurban, 1, untuk mewujudkan peribadatan kepada Allah. Yang kedua, lambang kesyukuran. 3, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Yang keempat, memperkuat tali persaudaraan semuslim. Yang ketiga, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, memperkuat tali persaudaraan semuslim. Ya, memperkuat tali persaudaraan dan kecintaan semuslim. Kenapa? Karena kalau berkurban kok ada daging. Kalau ada daging nu kasih kita manu. Kalau nu kasih kita manu, apa kata Nabi? Hal adullukum idza fa'altum tahabbtum. Apakah saya mau menunjukkan kepada kalian, kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Kata Nabi apa? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Pasti kalau bawa daging, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tabe daging teh, motong kianu na kontrona. Baru salam. Yang kedua di riwayat lain, tahatu tahabu. Kata Nabi, saling memberi hadiahlah kalian. Kalian akan saling mencintai. Apa ini Ustaz? Tabi hadiah ini sudah kepotong kambing. Sawa lagi pula aku suruh. Oh, makasih banyak Ustaznya mana? Ya, kalian ini kira-kira kalau ada orang datang bawakan kisah 1 ekor kambing, sama dengan nasi Arabna, sama dengan minumanna, campur ki martabana, kira-kira bahagia kita tidak? Kira-kira lu cintai orang yang bawa kah tidak? Nabi bilang makan kona sudah ini baru kebagian komplos 1 juta 1 orang uang lebaran. Kira-kira bagaimana? Siapa mau itu, masya Allah. Langsung bilang uhibbuku billah. Nu baca 7 kali ya. Saking bahagianya. Ya. Nah ini ya. Kemudian ya. Yang keberapa? Yang kelima. Pengagungan terhadap simbol Allah. Jadi berkurban itu diantara syair dari syair Allah Azza wa Jalla, simbol Allah.
Ya. Dia adalah simbol dari simbol Allah. Kemudian karena dia sebab meraih ketakwaan, maka dari itu la yanalu luhumaha walakin yanalu taqwa. Kata Allah, ya, apa yang kalian sembelih darah-darahnya, daging-dagingnya tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah apa? Hanya ketakwaan, hanya keikhlasan, hanya niat baik kalian. Kalau dagingnya tidak butuh Allah, Allah Maha Kaya kok. Untuk apa itu daging? Allah makan? Allah tidak lapar, tidak butuh makan. Ya, dia tidak butuh makan, dia yang memberi makan. Dia tidak butuh diberi, dia yang memberi. Tapi untuk apa? Allah cuma mau menguji apakah kita lebih mencintai berkorban untuk Allah atau kita lebih mencintai harta kita untuk kita simpan, kita puas-puas belanjai atau segala macam. Ya, ini diantara hikmah dibalik kurban. Ya, kemudian diantara etika berkurban ini kurbannya ya. Tadi berbicara tentang apa? Kurbannya. Sekarang pengurban. Orang yang berkurban. Orang yang berkurban. Yang pertama, seorang muslim. Tidak diterima biar lagi dia berkurban satu bela pundraga full unta, full sapi, full kambing, tapi orang kafir dijadikan faja'alnahu, ya, kami jadikan amalan-amalan mereka, ya, kahabain mansur, bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada kali nol. Ya, harus seorang muslim. Yang kedua, seorang yang berakal. Tidak boleh orang gila. Ya, orang berakal. Ya, yang berkurban harus orang berakal. Kenapa? Jangan sampai misalnya orang tidak berakal ambil ke hartana bapakna, padahal bapakna nuna pinjam, langsung pergi na pasarian. Ambil ini wanda bapakku 10 juta ini langsung na bawa. Lalu ke masjid kamu kan berkurban. Diterima kurbannya atau tidak? Yang kerong, jangan sampai dengan bapakna ambil yang simpan di lemari. Jangan dulu ditanyakan dulu. Ya, orang yang berakal. Yang ketiga, orang yang mampu. Ya, yang mampu. Kita berbicara tadi tentang apa? Orang yang berkurbannya. Ya, yang keempat, hendaknya tidak memotong kuku dan rambutnya di 10 hari sebelum kurbannya. Jadi kalau kita ingin berkurban tanggal 1 Zulhijjah tidak boleh lagi potong kuku, tidak boleh cukur kumis, tidak boleh cukur semuanya, tidak bisa. Ya, tidak boleh nih. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin berkurban agar hendaknya dia tidak memotong kuku dan bulu-bulunya. Di riwayat lain jangan menyentuh dari kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Ya, bulu apa saja? Bulu hidung, ya, bulu kemaluan, bulu ketiak, bulu kumis, bulu rambut semuanya tidak boleh dicukur. Ya, ini, pengharaman mencukur mulai tanggal berapa? 1 Zulhijjah sampai menyembelih 10 Zulhijjah. Yang keberapa? Yang ke-6. Keberapa? 4 atau 5? 5. Yang kelima, hendaknya ia memotong sembilannya setelah sholat Id. Setelah sholat Id. Ada anak baru. Setelah sholat Id. Ya. Sebentar, mau selesai. Sedikit lagi. Ya, hendaknya ia menyembelih kurbannya setelah sholat Id. Paling lamanya 13 hari tasyrik. Setelah sholat Id. Siapa yang berkurban, misalnya beli 2 hari sebelum Lebaran, malam takbir, besok saya mau pergi Malino, Ustaz, kalau Lebaran ku potong memang sapiku deh. Pakai coto-coto, pergi coto di Malino. Boleh tidak? Boleh dia potong, tapi tidak dianggap kurban. Hanya sedekah biasa. Dianggap kurban, diperhatikan. Imam, dianggap kurban kalau dia sembelih hewan kurbannya setelah sholat Id.
Bahkan sebagian ulama mengatakan setelah khutbah. Sebagian pendapat kan sudah sholat, orang khutbah toh? Setelah khutbah baru bisa napotong sembelihannya. Itu lebih hati-hatinya, tapi yang lebih benar setelah sholat. Ya, yang benar setelah sholat. Ya, ada juga yang mempersyaratkan setelah khutbah. Tapi itu pendapat ya yang kurang cocok. Yang lebih benar sebagaimana makna hadis adalah setelah sholat. Ya, kemudian di pembahasan terakhir keberapa? Hendaknya berkurban dari harta yang ia miliki. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tabi ma laysa indak. Jangan kalian menjual, sama. Jangan kalian memberi apa yang bukan kalian punya. Ya, eroki bersedekah nampak tanah luka. Seperti istilahnya orang-orang di Jakarta, preman-preman. Ya, orang-orang hacker. Dia hacker bang. Supaya apa? Bisa berkurban kasih orang-orang miskin 100 ekor sapi. Tidak diterima kurbannya. Ya, kenapa? Karena dia berkurban dari hasil apa? Haram. Maka dari itu ada orang yang beribadah, orang yang berdoa. Ya, berdoa dengan dia merengek kepada Allah. Dia sudah mengangkat tangannya. Ya, dia sudah pakaiannya compan-camping sudah. Tapi doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Bagaimana? Mat'amu haram wa masyrabu haram wa ghuziya bil haram, kaifa yustajabu? Bagaimana bisa dia makan dari yang haram, minum dari yang haram? Ya, dia bergizi dengan yang haram, bagaimana mau dikabulkan? Bagaimana mau dikabulkan kurbannya kalau dari hasil curian? Bagaimana mau diterima kurbannya kalau hasil riba? Hasil paingran nampak apa kakidoena? Ya, bagaimana dari hasil kurbannya mau diterima? Kalau dari harta warisan yang dia rampas, ya, bagaimana mau diterima kalau hasil curian? Ya, tidak akan diterima. Jadi ini yang bisa kita berikan dari pembahasan kita. Jikalau ada kebaikan di dalamnya, itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Jikalau ada kekurangannya, itu datangnya dari kami pribadi. Dan kami mohon maaf atas segala kesalahan yang ada di dalamnya. Dan saya kembali mengajak kepada seluruhnya. Bacaan terakhir, bacaannya dengan Bismillah Allahu Akbar. Ya, Bismillah Allahu Akbar. Tajamkan pisaunya, kasih enak sembelihannya. Tapi bukan kanjar lagi langsung kolong. Tidak boleh. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa? Idza sabahtum fa ahsinus sibha wa idza qataltum fa ahsinul kitlata. Ya, wal yuhidda syafratahu wal yuhid ya sabihata. Kalau kalian mau ingin menjemeli, baik sembelihannya. Ya, kalau kalian dengan memakai pisau, pertajam pisaunya. Dan jangan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kalian membuat tenang hewan sembelihannya. Kalau kanjar-kanjar lagi, jangan dulu potong, biar dulu tenang-tenang, baru dikerek. Ini yang bisa kita berikan. Dan tidak ada wudu pada sembelihan. Ada kalau orang biasa, jadi kira ustaz, Allah kira jadi sembahyang ustaz, yang diperintahkan ambil air sembahyang orang mau sholat. Manusia saja kalau tidak mau sholat, lah sembahyang ini kami ya. Kira-kira lah sembahyang ini sapi atau tena? Nah, itu ya, itu perbuatan yang baru. Ini yang bisa kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.